Selamat malam pemirsa. Sebagai pemenang pemilu 2024, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mempunyai modal kuat untuk menjadi oposisi pada pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Apalagi PDIP memiliki keterkaitan sejarah yang rekat dengan pengawasan dan pengontrol pemerintah. Entah apa yang membuat PDIP gamang untuk menjadi oposisi, padahal menjadi oposisi adalah sikap yang terhormat dan mulia dalam ranah demokrasi. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, menunggu PDIP jadi oposisi. Bersama saya Vera Bahaswan. Menunggu PDIP jadi oposisi. Pemilu sudah usai. Proses sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden juga sudah tuntas. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pula telah ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih Republik Indonesia. Di samping hasil Pilpres, di sisi legislatif tinggal menantikan babak gugatan hasil perolehan suara di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan penghitungan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, 8 partai politik berhasil lolos di Senayan. Mereka ialah PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, Partai Demokrat, dan PAN. PDIP adalah parpol yang kembali berhasil meraup suara tertinggi. Kali ini sekitar 25,3 juta suara atau sekitar 16,7%. Partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri itu akan kembali mendapatkan tiket untuk menduduki kursi ketua DPR. Dalam sistem presidensial, tidak terlalu mengenal koalisi ataupun oposisi seperti sistem parlementer. Presiden sebenarnya tidak diharuskan membangun koalisi dengan parlemen. Hanya saja, presiden tetap perlu menjalin hubungan dengan parlemen. Jika hubungan tidak mesra, parlemen bisa saja menolak pengajuan anggaran dan program pemerintah. Walhasil, beragam visi dan misi presiden akan berantakan. Makanya, wajar jika sejumlah partai politik telah didekati oleh Prabowo, termasuk parpol yang tidak berada dalam barisan pendukung pencalonannya. Bukan tidak menghargai pendukung yang dianggap telah berdarah-darah, akan tetapi koalisi parpol pendukung dalam pencalonan bubar seiring usainya pemilihan. Yang ada ke depan adalah koalisi parpol dalam konteks pemerintahan. Dari parpol yang berhasil lolos di parlemen, PDIP masih dilematis untuk bersikap. Kegamangan itu kiranya tidak terlepas dari kekuatan di internal PDIP antara yang ingin bergabung dan berpisah dengan pemerintah. Dari sisi ketatanegaraan, bila PDIP masuk ke dalam koalisi besar, sistem pemerintahan tidak akan seimbang lantaran tidak adanya pengontrol kinerja pemerintah. Bila dukungan ke presiden terlalu besar, presiden sangat berpeluang menjadi tak terawasi dan anti kritik. Tinggal selangkah lagi menuju otoriter. PDIP mempunyai modal yang sangat besar untuk menjadi oposisi. Apalagi mereka menjadi pemenang pemilu 2024 dengan meraup kursi terbanyak di parlemen. Selain itu, PDIP juga memiliki keterkaitan sejarah yang rekat dengan pengawasan dan pengontrol pemerintah. Ditambah lagi, oposisi adalah sebuah sikap yang terhormat dan mulia. Tidak ada yang salah dengan tidak bergabung dalam barisan pendukung pemerintahan. Karena justru kehadiran oposisi itulah yang bisa menyelamatkan demokrasi. Demokrasi bisa tumbuh dan berkembang hanya bila ada check and balance. Proses penyeimbang akan lebih bebas kepentingan bila dilakukan oleh partai yang berada di luar pemerintahan. Menunggu PDIP jadi oposisi, itulah yang akan kita bahas bersama Dewan Redaksi Media Group, Saur Huta Barat. Selamat malam, Bang Saur. Selamat malam, Vera. Oke, Bang Saur, mengapa perlu menunggu PDIP jadi oposisi? Ya karena sejauh ini kita melihat gelagatnya kan akan jadi oposisi. Gelagatnya dari apa aja tuh? Satu, tidak menerima keputusan MK, paling tidak sampai hari ini. Ya. Kedua, masih membawa ke PT UN, PDIP membawa ke PT UN, menggugat KPU dengan dakwa melawan hukum, yaitu menerima pencalonan Gibran sebagai wapres dan mengabaikan umur, ya batas umur.
Jadi dari dua peristiwa ini dapat disimpulkan bahwa PDIP akan menjadi oposisi. Masa dia mau bergabung dalam kabinet yang dia tidak akui pencalonan Gibran. Oke. Tapi mengapa PDIP yang ditunggu, bukan partai lain? Ya karena partai inilah yang memang belum menerima keputusan MK. Belum menerima Satu-satunya partai di parlemen. Ya, yang di parlemen yang belum. PKS sudah, Nasdem sudah, ya kan, PKB sudah. Jadi dari fakta ini, ya kita tinggal nunggu PDIP seorang aja yang menjadi oposisi. Oke, tapi yang dikatakan oleh Sekjen PDIP Mas Hasto Kristianto bahwa per hari ini masih menunggu keputusan dari Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri. Kita simak dulu ya, Bang Saur, berikut ini. Artinya PDIP akan menjadi oposisi atau gimana koalisi, Pak? Yang terkait bagaimana sikap PD Perjuangan, apakah berada di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan, itu merupakan kebijakan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, dan Rakernas partai ke depan akan merumuskan sikap-sikap politik di dalam menghadapi seluruh dinamika politik nasional maupun global, dan juga langkah-langkah strategis yang akan dilakukan partai pasca. Masih menunggu hasil Rakernas dan hak prerogatif itu pada Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati. Artinya bukankah dari statement ini bahwa PDIP masih membuka ruang sebetulnya? Belum menentukan pilihan oposisi ataukah koalisi, Bang Saur? Jawaban menunggu kebijakan Ibu Megawati, itu kan jawaban yang paling standar di PDIP. Tapi Ibu Mega kan mengajukan sahabat pengadilan di MK. Dalam kasus sengketa Pilpres. Jadi terlalu kuat tanda-tanda gelagat bahwa tidak akan menerima kabinet baru ini, mereka akan masuk. Saya tidak lihat bahwa itu mereka akan mau masuk. Tidak ada pintu untuk... Tidak ada keinginan. Sejauh ini tidak ada keinginan bahwa mereka akan bergabung, karena mereka masih kecewa dengan satu, Pilpres yang dinilai curang, kan. Dua, masih membawa juga ke PT UN, yaitu KPU dipandang melawan hukum. Tapi kan lagi-lagi begini, Bang Saur, bahwa Mas Hasto mengatakan tidak pernah ada persoalan yang personal dengan Prabowo Subianto. Yang punya persoalan itu adalah Jokowi dan keluarganya. Bukankah yang punya kendali dalam suatu pemerintahan itu pada presidennya, yaitu Prabowo Subianto? Sehingga harusnya PDIP fine-fine saja dong untuk membuka ruang itu, pintu itu untuk berkoalisi dengan pemerintahan baru. Itu kan pandangan yang harusnya bisa dimengerti kan. Tapi kalau dia tidak bisa menerima kehadiran cawapres yang bernama Gibran dan kemudian terpilih menjadi pasangan presiden dan wakil presiden, ya dia tidak ingin masuk ke dalam. Jadi ini kan tanda-tanda yang kita baca, bahwa besok berubah kita kan tidak tahu. Tapi hari ini sampai membawanya ke PT UN itu semua langkah hukum yang menunjukkan nggak terima PDIP itu. Nggak terima dengan keadaan ini. Nggak terima kok bisa seorang yang bernama Gibran yang di bawah umur itu, tidak memenuhi syarat umur itu, bisa menjadi calon wakil presiden dan akhirnya duduk menjadi wakil presiden. Sepanjang masih membawanya ke PT UN, itu adalah bukti bahwa mereka nggak terima. Tidakkah ada faksi-faksi di dalam PDIP yang misalnya setuju untuk mendorong koalisi saja atau yang mendorong untuk oposisi begitu? Tentu saja ada faksi-faksi itu, tetapi seberapa kuat untuk berhadapan dengan hak prerogatif seorang Ibu Megawati. Kan semua akan kembali pada kebijakan Ibu Mega. Keputusannya ditunggu keputusan Ibu Mega. Jadi jawaban ini kan jawaban yang terus-menerus kita dengar, bahwa itu tergantung dari keputusan Ibu Mega. Dan Ibu Mega kan termasuk yang bersuara keras tentang etika, ya, tentang menggunakan nurani hakim-hakim MK. Dia juga mengajukan sebagai sahabat pengadilan dan sekarang PDIP membawanya ke PT UN. Jadi terlalu komplit alasan untuk bisa mengatakan
kita tunggu nih PDIP jadi oposisi. Ini tinggal resminya aja. Oke, tinggal menunggu waktunya resminya saja. Tapi seberapa penting sebetulnya peran oposisi di dalam parlemen itu? Tapi dijawab nanti Bang Saur. Usai jeda, tetap bersama kami di Editorial Malam. Kita lanjutkan diskusi. Bang Saur, jadi seberapa penting sih sebetulnya peran oposisi di dalam parlemen itu? Ya, supaya dia mengontrol pemerintahan itu secara efektif. Karena dengan angka perolehan suara 16%, mayoritas. itu ya PDIP tertinggi, terbesar. Tertinggi, ya PDIP itu bisa menjadi oposisi yang kredibel. Pertanyaannya kan tinggal, bisakah PDIP membuat kebijakan-kebijakan tandingan atau alternatif terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Jadi sekalipun konsep kabinet bayangan itu ada di sistem parlementer, ya sebaiknya oposisi kita juga membuat semacam kabinet bayangan. Jadi ada menteri-menteri bayangan yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan alternatif terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Jadi rakyat itu juga melihat bahwa oposisi ini adalah oposisi yang kritis, yang memiliki alternatif kebijakan, dan itulah sebabnya ada yang berpandangan bahwa yang namanya partai oposisi itu adalah juga government in waiting. Bahwa nanti di pemilu yang akan datang kami yakin bahwa kamilah yang akan memenangkan Pilpres. Jadi ini langkah politik jangka panjang yang memang dipersiapkan harusnya oleh PDIP. Iya, 5 tahun. Kan sekarang dia merasa bahwa kegagalan Pilpres yang mereka usung calon presiden itu karena dicurangi. Harusnya dia akan menunjukkan, kalau kami yang menjadi presiden, yang menjadi pemerintah, ini loh kebijakan-kebijakan kami yang menjadi alternatif terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Prabowo Gibran. Terlebih PDIP sangat berpengalaman menjadi oposisi begitu ya? Dia berpengalaman sebagai oposisi, dia berpengalaman juga duduk di dalam kekuasaan. Jadi karena itu dia mestinya memiliki energi untuk mempersiapkan kabinet bayangan, menteri-menteri bayangan, gitu, yang menjadi counter terhadap kabinet yang dipimpin oleh Prabowo Gibran. Jadi kita bisa melihat apakah kebijakan pemerintah itu adalah kebijakan yang bagus karena ada alternatif dan itu diperlihatkan. Nah, itu sebabnya untuk agar supaya yang namanya partai oposisi itu benar menjadi terhormat sebagai oposisi, menurut saya tata tertib DPR itu harus memberi tempat bagi kedudukan oposisi. Jangan sekarang nih oposisi ini kan kayak mencari-cari kesempatan interupsi, nanti nggak didengerin, walk out. Itu bukanlah perlakuan demokrasi yang terhormat. Karena untuk duduk di DPR itu minimum mendapat 4% suara rakyat. Dan yang namanya PDIP itu mewakili 25 juta lebih suara rakyat, ya 16,7%. Untuk menyuarakan 25 juta itu harus lewat interupsi, harus lewat walk out. Kasih dong tempat, ruang bagi oposisi itu di dalam tata tertib DPR. Sehingga disitulah posisi oposisi jadi terhormat begitu ya? Jadi terhormat dan memang kita memberikan ruang kepada perbedaan pandangan. Yang kedua, jangan sampai terjadi tirani mayoritas di parlemen. Menjadi otoriter bahkan? Iya, karena bisa terjadi tirani mayoritas. Dia berkuasa di pemerintahan, itu menggalang kekuatan yang mayoritas di DPR. Sehingga apapun program pemerintah yang diajukan akan gol. Ya, padahal harusnya kan mendapatkan counter. Misalnya beginilah, pemerintahannya mau meneruskan yang namanya keringanan terhadap mobil listrik, pemilikan pribadi. Tapi kan oposisi bisa bilang bukan mobil pribadi loh yang diutamakan karena itu menambah kemacetan. Kenapa tidak transportasi umum? Bus yang diperbaiki, ya yang diberi kemudahan. Nah, itu kan contoh counter. Misalnya besok nih soal
makan gratis deh. Kalau harga BBM naik terus, pertanyaannya adalah pemerintah akan memberi subsidi lebih banyak kepada BBM, gitu, supaya harganya bisa tertekan, atau tetap membiayai makan siang gratis. Itu kan terjadi konflik. Mungkin oposisi akan bilang, karena harga bahan bakar itu akan mendorong kenaikan barang harga-harga lain, maka lebih baiklah yang namanya program makan gratis itu ditunda dulu sepanjang harga minyak belum terkendali. Sehingga misalnya objektif melihat mana yang lebih prioritas dibutuhkan oleh rakyat, begitu iya, ya. jadi dia menyuarakan alternatif. Sehingga kita semua publik itu melek. Itulah gunanya oposisi, itulah gunanya pemerintah itu juga menjadi betul-betul bijak mengambil keputusan. Penting ada peran pengawasannya. Kita akan bahas usai jeda soal check and balances ini, begitu ya Bang Saur. Kemudian bagaimana sebetulnya nasib demokrasi kita kalau memang misalnya semuanya dirangkul dalam kata bahasa ya jalan politik gotong royong, begitu ya. Tapi usai jeda Bang Saur, tetap bersama kami di Editorial Malam. Ini adalah hasil polling yang kami lakukan melalui platform Instagram. Menurut Anda bagaimana sebaiknya PDIP mengambil sikap pada pemerintahan Prabowo? Menjadi oposisi mayoritas 85%, kemudian sebagai koalisi hanya 15%. Kemudian kita lihat di platform X. Wow, ini menjadi oposisi bahkan 93%. Yang menjawab sebagai koalisi hanya 7%. Tanggapannya Bang Saur, dan ini juga saya korelasikan dengan bagaimana sih nasib demokrasi kita kalau memang semuanya ingin berada di dalam pemerintahan. Ya, jadinya nanti semua kan bersuara yang sama, kan itu nggak bagus. Makanya kita bisa mengerti bahwa hasil ini kan mengatakan lebih banyak yang pro kepada oposisi. Jadi perlu memang check and balance. Demokrasi yang matang itu, yang mature itu memerlukan oposisi yang mature juga. Dan PDIP itu partai yang mature. Dan kita harus apresiasi kalau memang mau menjadi oposisi, begitu ya? Iya. Ya supaya ada faktornya bisa dapat menyeimbangkan, mengontrol kekuasaan itu. Kalau enggak ya terjadi yang tadi kita sebut, ya tirani mayoritas. PDIP berada di luar saja, dia 16,7%, itu yang di dalam kekuasaan itu 100 kurang 16%. Ya sudah 73,3%, besar sekali. Tapi, Itukah termasuk PKS masuk dalam koalisi pemerintahan? Saya berharap mereka masuk ke dalam pemerintahan. Mengapa Bang Saur? Karena dengan demikian mereka kan punya sejarah dengan Prabowo. Kayak di dalam 2 pemilu yang lalu, pilpres yang lalu, mereka kan berada mengusung Prabowo. Dan kita kan pernah membaca bahwa yang namanya Hasto mengatakan PDIP itu tidak akan bersahabat dengan PKS. Jadi kalau PKS berada di luar kekuasaan, tapi kan oposisi bukan berarti harus bersahabat dong. Ya, itu tidak menyebabkan kontrolnya efektif. Kalau mereka bisa bersama itu kontrolnya menjadi efektif, gitu. Tapi kalau dia masing-masing itu kan tidak menjadi efektif. Jadi ya kalau saya berharap PKS-nya masuk ke dalam pemerintahan. Baik, kita nantikan bagaimana jalan politik ke depan PDIP. Apakah iya betul-betul akan menjadi oposisi atau tidak, begitu ya. Terima kasih Bang Saur atas diskusinya. Dan pemirsa, demikianlah editorial malam hari ini. Saya Vera Bahasuan pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.